klasik pemasaran, IBM transformasi untuk keberlanjutan organisasi. Tentu banyak di antara kita yang mengenal perusahaan bernama IBM ini. IBM didirikan oleh Thomas J. Watson. Pada tahun 1914, seperti para pengusaha ambisius lainnya, ia ingin perusahaannya sukses secara finansial, tapi di sisi lain, Thomas juga memiliki hasrat agar organisasi ini memiliki karakter yang serupa dengan nilai pribadi yang ia yakini. Nilai-nilai ini ditanamkan pada setiap karyawan yang direkrut perusahaan. Pada tahun 1956, anaknya yang bernama Thomas Watson Jr. menduduki posisi CEO IBM dan merumuskan 3 komitmen yang dipegang perusahaan. Yang pertama, setiap individu harus dihormati. Dan yang kedua, perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dan yang ketiga, setiap elemen dalam organisasi harus mengejar kinerja superior setiap saat. Mari kita fokuskan pembahasan pada poin kedua, yaitu yang terkait dengan pelayanan konsumen. Pendiri perusahaan memiliki keinginan kuat agar perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik di seluruh dunia dan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Agar dapat memenuhi hasratnya, ia memberi mandat bahwa IBM harus menjadi perusahaan yang memang benar-benar berorientasi pada pelanggan. Keseriusan hal ini dapat dilihat di job description seluruh karyawan IBM yang selalu memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen, calon konsumen, dan vendor perusahaan. Agar konsumen merasa dirinya penting, IBM berusaha memberikan respon dengan cepat dan berkomitmen menyelesaikan keluhan konsumen dalam kurun waktu 24 jam sejak perusahaan menerimanya. Thomas Watson memiliki keyakinan bahwa investasi tahunan perusahaan dalam pendidikan, pelatihan, dan komunikasi internal akan meningkatkan kinerja organisasi dengan pertumbuhan yang sangat baik. Setiap karyawan dianggap penting seperti tenaga penjual yang tidak hanya dapat memiliki kemampuan menjual dan produk knowledge prima, tapi juga memberikan inspirasi dan mendorong dinamisasi organisasi. Tak hanya itu, Thomas ingin setiap karyawan memiliki jiwa penjual yang kuat. Pemasaran adalah proses yang digunakan perusahaan agar terhubung secara kreatif dan produktif dengan lingkungan sekitar. Agar upaya pemasaran menjadi efektif, dibutuhkan kemampuan berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti pasar. Kemampuan itu perlu dimiliki oleh individu serta perusahaan. Selain itu, perlu ada wawasan dan keahlian yang bisa memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi, sekaligus memberikan value tambahan kepada para konsumen. IBM memiliki pemahaman bahwa penjualan dan pemasaran memiliki sudut pandang yang berbeda. Penjualan berusaha agar konsumen menginginkan produk yang dimiliki perusahaan, sementara pemasaran berusaha memiliki apa yang konsumen inginkan. Bagi IBM, pemasaran menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan perusahaan. Dalam menjual, IBM memiliki pemikiran bahwa perusahaan tidak menjual produk tapi menjual solusi. Tak hanya itu, IBM menjadi perusahaan pertama yang memisahkan penjualan dan pelayanan sebagai bagian berbeda dalam fungsi pemasaran. Bagi Thomas Watson, pelayanan menjadi tulang punggung pemasaran. Thomas memiliki pemikiran bahwa dalam dunia penjualan, murni pasar menyerupai kontes antara pembeli yang memiliki uang dan penjual yang hendak memiliki uang tersebut. Dengan demikian, banyak perusahaan yang membekali tenaga penjual dengan ilmu untuk membujuk dan bernegosiasi agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini memang tidak salah, tapi seringkali banyak tenaga penjual yang justru terjebak mencoba merayu konsumen agar penjualan meningkat, tapi malah mengabaikan kualitas dan pelayanan yang diberikan. IBM menjadi memiliki filosofi bisnis yang baik. Sayangnya hal itu tidak dilakukan dengan baik oleh semua orang yang pernah menjadi pimpinan di IBM. Beberapa tahun lalu, IBM menyatakan bahwa perusahaannya adalah produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Saat itu perusahaan bekerja dengan pandangan miopia pemasaran yang kuat. IBM sangat berfokus pada produk tanpa memperhatikan pelanggan. Ketika konsumen berubah, IBM tidak berubah dan secara perlahan pamor perusahaan pun terus menurun. Pada awal tahun 90-an, pangsa pasar dan harga sahamnya turun dengan tajam. Setelah beberapa lama terpuruk, IBM pun melakukan perubahan yang signifikan. Titik balik dimulai pada tahun 1993 ketika Lou Gerstner, CEO baru perusahaan, memiliki pola pemikiran yang menekankan bahwa perusahaan harus berfokus pada pelanggan. Langkah awalnya adalah meminta seluruh manajer puncak menemui pelanggan secara langsung dan membuat pelaporan mengenai permasalahan serta hal-hal yang menjadi prioritas.
Gressner menemukan bahwa perusahaan memiliki sistem yang memusingkan bukan saja dalam melayani pelanggan, tapi juga dalam berhubungan dan melayani pemasok, distributor, serta pegawai. IBM mendefinisikan ulang secara fundamental bisnis yang mereka tekuni. Kini perusahaan memiliki pandangan bahwa IBM memberikan solusi bagi permasalahan teknologi informasi pelanggan. Hal ini sejalan dengan pandangan pelanggan bahwa sebenarnya mereka tidak peduli perangkat keras ataupun perangkat lunak apa yang mereka beli. Alasan konsumen membeli IBM adalah menyediakan berbagai produk, orang, dan jasa untuk menjalankan sistem teknologi informasi. Fokus memberikan solusi kepada pelanggan membuat perusahaan meningkatkan pelayanan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak IBM. Perusahaan kini menawarkan jasa konsultasi teknologi informasi, total quality management, strategic outsourcing, dan e-business yang membantu pelanggan dalam segala hal, mulai dari melakukan penilaian, perencanaan, implementasi, sampai dengan pengoperasian sistem IT untuk membantu proses e-commerce. IBM juga memosisikan diri sebagai perusahaan solusi e-business dengan e-business mencakup internet, intranet, dan aplikasi e-commerce. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan internet sebagai teknologi penghubung utama, pertumbuhan e-business pun berkembang pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, IBM mengubah diri dari perusahaan yang menjual perangkat keras dan perangkat lunak menjadi perusahaan yang memberikan solusi teknologi informasi. IBM bukan lagi IBM yang dulu. Pasar pun bereaksi dengan kuat. IBM mencatatkan tingkat pertumbuhan penjualan yang stabil, meningkatkan laba dengan cepat, dan melambungkan harga saham menjadi 5 kali lipat. Dengan memfokuskan diri melayani pertumbuhan pelanggan, bukan pada produk yang dijual, IBM berubah dari dinosaurus menjadi e-business.